Selamat pagi, Miss. Perkenalkan, nama saya Alicia dari kelas 10 KL2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk badan usaha. Jadi, untuk yang pertama adalah pengertian dari badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Untuk badan usaha ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah lapangan usaha. Lapangan usaha ini terdiri dari badan usaha ekstraktif, yaitu badan usaha yang kegiatan usahanya menggali, mengambil, atau mengelola kekayaan yang disediakan oleh alam. Yang kedua, badan usaha agraris, yaitu badan usaha yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan tanah agar menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Yang ketiga, badan usaha industri, yaitu badan usaha yang kegiatan usahanya menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang. Yang keempat, badan usaha dagang, yaitu badan usaha yang kegiatan usahanya membeli dan menjual barang kembali yang berasal dari hasil produksi tanpa mengubah bentuk atau sifat dari barang tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah badan usaha jasa, yaitu badan usaha yang menyediakan jasa layanan. Yang kedua adalah jumlah tenaga kerja. Itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu badan usaha kecil yang menyerap tenaga kerja 1-5 orang, badan usaha sedang menyerap tenaga kerja 6-50 orang, dan badan usaha besar yang menyerap tenaga kerja lebih dari 50 orang. Yang ketiga, kepemilikan modal dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah BUMN. BUMN ini kepanjangannya Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang didirikan oleh negara dan modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari negara. Untuk yang kedua yaitu BUMS. BUMS ini adalah badan usaha milik swasta, yaitu badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga, badan usaha campuran, yaitu badan usaha yang sebagian modalnya milik pemerintah dan sebagian modal lainnya adalah milik swasta. Yang keempat adalah badan hukum. Bentuk hukumnya ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah PO, adalah perusahaan yang dijalankan dan dimodali oleh satu orang saja sebagai pemilik dan penanggung jawab. Yang kedua adalah FA, yaitu bentuk persekutuan yang menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Yang ketiga adalah CV, yaitu bentuk usaha yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu. Dan yang keempat, bentuk badan PT, bentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal besar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Yang terakhir, koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang dijalankan dengan prinsip koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk bentuk-bentuk badan usaha, kali ini saya membuatnya terbagi menjadi 2, yaitu badan usaha milik negara, BUMN, dan badan usaha milik swasta, BUMS. Yang pertama adalah badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang permodalannya seluruh atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. BUMN ini didirikan dengan tujuan sebagai penghasil barang atau jasa demi pemenuhan hajat banyak orang. Kelebihan dari BUMN ini adalah berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup banyak orang. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, membantu keberadaan badan usaha lainnya agar dapat berusaha dengan lebih baik. Untuk kelemahan dari BUMN ini ada 3. Yang pertama adalah tujuannya memberi layanan kepada masyarakat, menimbulkan kesan bahwa BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Yang kedua, maju mundurnya BUMN tergantung pada niat baik pada para penerima kebijakan pada BUMN. Yang ketiga, lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik BUMN ini adalah pemerintah, sehingga pengambilan keputusan harus menempuh proses birokrasi yang sudah pasti panjang. Untuk badan usaha milik negara ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah badan usaha perseroan atau persero, yaitu badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas dan modalnya terbagi dalam saham.
di mana seluruh sahamnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan pendirian Persero ini adalah untuk menyediakan barang dan jasa dengan mutu yang tinggi serta berdaya saing kuat. Yang kedua adalah Badan Usaha Umum atau Perum. Perum adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan pendirian Perum ini adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang atau jasa berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Lanjut, yang kedua adalah Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, yaitu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki pihak swasta, baik perorangan maupun bersama-sama dalam bentuk kepemilikan saham atau simpanan pokok koperasi. Untuk badan usaha milik swasta ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah badan usaha perseorangan, yaitu badan usaha yang merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari satu unit usaha yang modalnya berasal dari satu orang dengan tujuan untuk mencari laba. Kelebihan dari badan usaha perseorangan ini ialah laba akan jatuh pada tangan satu orang, rahasia perusahaan akan terjamin, mudah dalam mengelola organisasi, dan pajak yang ditanggung perusahaan rendah. Sedangkan untuk kekurangannya, memiliki modal yang terbatas, tanggung jawab pemilik sekaligus pimpinan tidak terbatas, maju mundurnya perusahaan bergantung pada keberadaan dan kemampuan pemilik, serta kontinuitas atau keberlangsungan badan usaha tidak terjamin. Akan tetapi, badan usaha perseorangan ini adalah bentuk badan usaha yang paling sering dijumpai dalam masyarakat, karena pendirian badan usaha ini mudah dan tidak memerlukan persyaratan yang berbelit-belit. Yang kedua adalah persekutuan firma, yaitu badan usaha yang merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi dan pemilik laba dan pemilik modalnya berjumlah 2 orang atau lebih untuk mencari laba. Kelebihan dari persekutuan firma adalah pengelolaan perusahaan lebih efektif dan efisien karena merupakan hasil musyawarah lebih dari satu orang. Yang kedua, lebih mudah mendapatkan modal karena firma dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga, keputusan yang diambil untuk mengoperasikan perusahaan merupakan hasil diskusi 2 orang atau lebih sehingga lebih matang dan terencana. Yang keempat, resiko dibagi bersama-sama oleh sekutu sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang disingkat AD atau ART. Kekurangan dari perusahaan firma ini ialah keputusan yang diambil agak lambat karena harus merupakan hasil mufakat dari semua sekutu. Yang kedua, ada kemungkinan terjadi perselisihan yang mengganggu jalannya perusahaan. Yang ketiga, kesalahan dari satu orang sekutu turut menjadi tanggung jawab dan resiko bagi sekutu lainnya. Yang keempat, persekutuan dapat bubar karena terjadi ketidakcocokan dan perselisihan antar sesama sekutu. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV. Itu adalah suatu badan usaha yang berbentuk kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi serta bertujuan untuk mencari laba dengan sebagian sekutunya menyetor modal dan menjalankan usaha, sedangkan sebagian sekutu lainnya hanya menyetorkan modal tanpa menjalankan usaha. Jadi untuk persekutuan komanditer ini terdapat 2 jenis sekutu. Yang pertama tadi ialah sekutu aktif yang menyetor modal dan menjalankan usaha, sedangkan yang satunya lagi adalah sekutu pasif, yaitu hanya menyetorkan modal tanpa menjalankan usaha. Yang keempat sekaligus yang terakhir adalah perseroan terbatas atau PT, yaitu suatu badan usaha yang berbentuk kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi dengan tujuan mencari laba dan modalnya terdiri atas saham-saham. Kelebihan dari perseroan terbatas ini ialah adanya pembatasan tanggung jawab atas utang-utang perusahaan, kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin, pemilik saham dapat terjangkau oleh lapisan masyarakat kecil, saham mudah diperjualbelikan dan mudah menarik modal dari masyarakat. Sedangkan untuk kekurangannya, biaya pendirian dari perseroan terbatas ini relatif tinggi, harus mengadakan laporan pajak kepada pemerintah,
Tidak ada alat yang efektif untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan perlunya izin khusus untuk membuka usaha tertentu. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kurangnya informasi, mohon maaf. Sekiannya, terima kasih.